Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Baik, kali ini kita akan membahas tentang part 2-nya untuk FR soal SKB CPNS untuk guru ahli pertama IPS SMP ya. Jadi kita meneruskan dari part 1 yang sebelumnya, ini ada part 2-nya. Buat teman-teman yang baru gabung silakan klik tombol subscribe-nya dulu dan juga klik tombol loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk komen dan juga share kepada teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan sebelum kita masuk ke slide pembahasannya, silakan buat teman-teman yang belum diatur untuk tampilan YouTube-nya, pengaturan YouTube-nya supaya nanti nggak ngeblur ya tampilannya, kalian atur dulu kayak gini caranya. Jadi teman-teman ketika sudah masuk ke YouTube, jadi klik tanda titik 3 yang di sampingnya silang ini ya, kemudian pilih kualitas video. Nah, setelah masuk ke kualitas video nanti akan muncul 144, 240, 360, 480 dan 720. Nah, silakan teman-teman pilih yang 360, 480 atau 720 supaya biasa kelihatan jelas ya. Nah, setelah kalian mengatur tampilan YouTube-nya supaya nggak ngeblur gitu, setelah memilih pixelnya, nanti insya Allah jelas lah ya, ibaratnya nggak ngeblur lah. Oke, langsung aja teman-teman ya, kita langsung lanjutkan materi untuk FR selanjutnya. Nah, di sini ada saya tes guru ekonomi tadi. Nah, IPS SMP ya. Tapi ini saya masukkan semua. Takutnya nanti ada yang belum disampaikan oleh teman-teman kalian, di sini udah ada gitu. Nah, ini saya tes guru ekonomi tadi. Soalnya 30 memang pedagogik dan sisanya sebagian besar tentang antropologi yang membahas tentang teori-teori sosial. Nah, tadi yang di part 1 udah dijelasin nih teori-teori sosial, cuma ininya aja, teori-teorinya apa aja belum nggak disebutin. Kemudian ada juga transmigrasi, kemudian materi ekonomi nggak sampai 10 soal. Kemudian itu aja, bahas tentang uang kartal dan juga elastisitas aja. Ini ada ini ya pembahasannya tentang uang kartal dan juga elastisitas ya. Kemudian intinya tentang IPS secara umum kita cuma konsentrasi di jurusan kita. Intinya tentang IPS secara umum enggak cuma konsentrasi di jurusan kita aja, tetapi ini pelajaran SMP juga SMA juga masuk. Lupa ingat pelajarannya. Oke, terima kasih. Tunggu selanjutnya. Ini kemarin udah dijelasin ya, yang di mana? Yang di FR di part 1. Iya, ini udah nih ya. Tapi nggak apa-apa, saya bacain lagi, takutnya ada yang baru gabung ya. Ini ada pedagogik tentang cara guru mengatasi masalah belajar di kelas, kemudian model apa aja yang cocok. Seputar itu aja mas. Kemudian soalnya ndak asing pelajaran kita SMA, berarti kebanyakan yang keluar adalah soal-soal SMA, tapi udah pada lupa teori-teori sosial. Nah, tadi juga udah disebutin ya teori-teori sosial. Kemudian kebanyakan tentang pelajaran sosiologi. Oke. Kemudian tentang transmigrasi, urbanisasi dan juga desa. Itu ya teman-teman ya. Lanjut nih. Kemudian soal yang keluar saat saya tes SKB yang pertama soal ekonomi itu adalah fungsi APBN ya. Apa, kemudian kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal itu apa, menghitung indeks harga dengan metode agregat ini. Oke, kemudian menghitung koefisien penawaran dan juga permintaan, kemudian jenis uang lah tadi, ini uang kartal dan juga uang giro ya, uang giral. Kemudian uang non tunai itu apa aja gitu ya. Uang non tunai itu apa aja. Kemudian kalau yang pembahasan sejarahnya itu adalah tentang perjanjian Renville, kemudian tentang BPUPKI, PPKI, Perhimpunan Indonesia, kemudian tentang Kongres Pemuda. Ya, mungkin ada Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 2. Yang ditanyakan apa aja, mungkin kayak ketua, wakil, sekretaris, kemudian tanggal ya, tanggal, tempat dan hasil. Udah itu aja sih kalau saya rasa. Oke, kemudian ada soal sosiologi di sini. Ini sosiologi, nama-nama tokoh sosiologi klasik, modern dan postmodern.
Nah ini ya buat teman-teman, ini pelajaran SMA ada nih, tokoh sosiologi klasik, modern, dan juga postmodern. Kalau nggak ada ya kalian cari di internet lah. Kemudian mobilitas sosial itu apa? Mobilitas sosial ya. Kemudian peranata sosial itu bagaimana? Kemudian nilai norma ya ada di sini. Kemudian tahap sosialisasi, kemudian tahap perkembangan anak yaitu dari play stage, game stage, dan sebagainya. Kemudian ada juga pola sosialisasi, ini hampir sama tahap sosialisasi sama pola sosialisasi ya. Kemudian pengendalian sosial ya, bagaimana cara mengendalikan masyarakat ya, intinya di lingkungan umum. Kemudian ada juga tentang geografi. Untuk geografi di sini ini urban, apa nih maksudnya? Urban, suburban. Ada ya urban dan suburban tuh gimana? Saya malah baru dengar ada urban ada suburban ya. Ini pelajaran geografi, nggak tahu nih teman-teman, silahkan pelajari. Kemudian sinau rumus apa ya maksudnya? Ini nggak tahu nih maksudnya apa. Tapi rumus perhitungan gravitasi, sinau ya, sinau itu artinya belajar kalau bahasa Jawa sih, tapi nggak tahu di salah ketik atau gimana. Ya, ini rumus perhitungan gravitasi antar daerah dan juga titik henti. Gitu ya. Kemudian masyarakat desa dan kota, kemudian komponen biotik dan abiotik. Ini bisa ya, cuma kalau yang ini mungkin typo dia nih nulisnya, tapi nggak apa-apa ya. Kemudian dalam bidang antropologi, Anda harus mempelajari tentang unsur-unsur kebudayaan itu apa. Kemudian culture stock dan juga culture like. Oke. Kemudian kebanyakan soal kasus, berarti ini tentang studi kasus, rata-rata ada wacana. Nanti kalian harus membuat narasi gitu ya. Nanti ini yang cocok dengan kasus tersebut itu apa. Kemudian isu di logika. Oh, berarti ini bahasa Jawa nih. Ini bener Sinau tuh belajar rumus. Ini bahasa Jawa dia tuh nulisnya. Sinau rumus perhitungan gravitasi antar daerah titik henti. Maksudnya belajarlah rumus perhitungan gravitasi juga antar daerah dan juga titik henti. Kemudian iso di logika, ini kan bahasa Jawa ternyata. Bisa di logika lah maksudnya kalau soal kasus-kasus seperti ini ya. Kemudian ada soal pedagogik. Nah, ini lengkap nih ya. Di part 1 kemarin udah disampaikan gitu ya. Di sini ada prinsip penilaian, kemudian prinsip penilaian ya. Ini kayak akutabilitas, kemudian validasi gitulah. Kalau saya nggak salah sih seperti itu. Reliabilitas juga ya. Dipelajari aja. Kemudian metode belajar. Metode pembelajaran, ada strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar. Mungkin nanti Anda juga tambahkan lagi nanti kalau misalnya takutnya ya ada, nanti Anda harus belajar juga desain pembelajaran, model pembelajaran, dan lain-lain. Ya, supaya karena nanti kalau dalam pembelajaran itu pasti nanti takutnya ketukar ya teman-teman ya. Takutnya ketukar nanti malah salah jawab kan, kasih apa sayang ya kan. Kemudian ada juga PTK, ini penelitian tindakan kelas, kemudian cooperative learning. Nah ini ya, kemarin saya ada salah nyebut ya ICT dengan CTL. Kalau CTL itu berarti cooperative learning ya, kalau ICT berkaitan dengan IT ya. Ini kemarin ngeblank nih pembelajarannya. Kemudian ada juga problem based learning, berarti pembelajaran berbasis masalah ya. Kemudian penerapan TIK dalam pembelajaran, ini ICT nih. Kemudian ada juga masalah nilai masalah nilai anak tidak merata dan juga rendah tuh gimana. Ya, kemudian tentang RPP. Bagaimana RPP ini ya? Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk video kali ini. Tadi udah saya sebutin semua untuk kisi-kisi sebenarnya, tapi ini jadikan sebagai referensi aja ya. Jadi jangan jadikan sebagai patokan utama atau acuan utama untuk kalian belajar. Ini saya cuma memberikan gambaran dari dari orang yang udah pernah ikut SKB di tahun 2018 ini ya. Tahun 2018, semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya ya, klik dulu tombol subscribe-nya. Dan juga jangan lupa nanti kalian bisa juga gabung di
kita bisa official di grup Telegram kita bisa ya. Nanti kalian bisa mendapatkan materi lebih lanjut lah tentang SKB ini ya. Terima kasih, ketemu lagi di video selanjutnya. Nanti kita akan membahas tentang apa. Oh ya, nanti kalau ada beberapa komentar yang ingin dibahas tentang FR-nya, kemudian belum dibahas, itu saya juga mohon maaf ya. Karena saya memang belum menemukan FR-FR-nya gitu. Jadi saya belum bisa share ke teman-teman yang, terutama yang komen masalah berkaitan dengan analis pembangunan ataupun jalan jembatan, itu saya nggak tahu ya. Jadi saya belum menemukan aja gitu. Tapi nanti kalau aku udah nemu, pasti saya akan langsung share ke teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya juga. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Terima kasih, ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.